Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dia Triana Urai dengan NPM 1940602049, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Lokal B, semester 5 angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan naskah Babat Diponegoro. Babat Diponegoro adalah naskah kuno yang berisi riwayat hidup dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Yogyakarta yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Ditulis ketika Diponegoro berada dalam pengasingan di Sulawesi Utara pada sekitar 1831 sampai 1832. Naskah ini merupakan biografi pertama dalam kesusastraan Jawa modern. Menurut P. Swantoro, isi Babat Diponegoro dibagi menjadi beberapa bagian kisah. Sepertiga bagian dari Babat Diponegoro menceritakan sejarah jauh dari jatuhnya Majapahit pada tahun 1572 sampai perjanjian Giyanti pada tahun 1755. 2/3 lainnya memaparkan keadaan Kesultanan Yogyakarta dari riwayat hidup Pangeran Diponegoro sendiri dari saat kelahiran pada 1785 sampai ia diasingkan ke Manado pada 1830. Diponegoro seorang bangsawan yang terlahir di Yogyakarta dari pasangan Sultan Hamengkubuwono yang ketiga dengan Raden Ajeng Mangkrawati dengan nama kecil Raden Mas Ontowiryo. Setelah dewasa bergelar Kanjeng Sultan Abdul Hamid Herucakra. Pangeran Diponegoro ini tidak suka dengan Belanda karena dianggap ikut campur mengurusi urusan kerajaan, dan puncak kemarahan Pangeran Diponegoro ini berawal dari Belanda yang berada di bawah kepemimpinan Jenderal de Kock, yang dimana ia memerintahkan pasukannya memasang patok tanah wilayah melebihi daerah pemakaman luhurnya. Dari sini, Pangeran Diponegoro semakin yakin bahwa Belanda itu pantas untuk diperangi karena sikapnya yang tamak dan rakus. Dikisahkan juga Diponegoro rela meninggalkan gemerlap kemewahan keraton dan memilih bermasyarakat dengan orang-orang kecil. Pangeran Diponegoro ini dikenal sebagai seorang yang pemberani, teguh, sabar, dan mengayomi orang kecil. Pangeran Diponegoro sangat dihormati, bahkan ditakuti oleh penjajah sekalipun, karena keberaniannya melawan kekuasaan Belanda secara terbuka. Puncak perjuangannya adalah pada saat Perang Jawa atau The Java Oorlog pada tahun 1825 sampai 1830. Kisah perjalanan hidupnya itu dituangkan dalam tembang Mecapat, di mana Pangeran Diponegoro menampilkan diri sebagai orang ketiga. Masa penulisan Babat ini memakan waktu hampir 9 bulan, dari 13 November 1831 sampai 3 Februari 1832, dan terdiri dari 1151 halaman folio tulisan tangan. Manuskrip Babat Diponegoro ini terdiri dari 4 jilid naskah dengan ketebalan yang berbeda-beda. Naskah asli Babat Diponegoro ditulis dalam aksara Arab. Pegon menariknya, naskah Babat Diponegoro ditulis secara langsung oleh Pangeran Diponegoro saat berada di pengasingan di kota Manado pada tahun 1831 sampai 1832. Naskah Babat Diponegoro juga diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Dikerjakan Palmer van den Broek, peneliti Batavia, pada 1877. Terjemahan ini diberi judul The Java Oorlog 1825 sampai 1830. Naskah Babat Diponegoro pernah dinobatkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO pada tanggal 3 Juli 2013. Baik, sekian pemaparan naskah Babat Diponegoro dari saya. Terima kasih.